Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Haji Rohmat Tri Sudrajat MPD. Dan dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rini Septiana Mulyasari, NIM 208100048, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Bandung, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Teks Pidato untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik SMP di Kabupaten Karawang. Latar belakang masalah yang pertama adalah peran penting bahasa dalam kehidupan. 2. Menulis dan berbicara 2 dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik. 3. Menulis salah satu keterampilan penting untuk komunikasi secara tertulis. 4. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 5. Kecenderungan siswa mengalami kesulitan menemukan dan menuangkan ide ke dalam tulisan maupun lisan. 6. Diperlukan suatu perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. 7. Pemilihan dan penentuan bahan ajar serta materi pembelajaran yang sesuai. 8. Pengembangan bahan ajar yang menyenangkan dan menanamkan nilai-nilai moral untuk peserta didik. 9. Pengembangan bahan ajar teks pidato. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengembangan bahan ajar teks pidato dilaksanakan dalam peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang. 2. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang. 3. Bagaimana langkah-langkah pengembangan bahan ajar teks pidato dilaksanakan dalam peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang. 4. Adakah peningkatan kemampuan dan kemandirian belajar peserta didik dalam menulis melalui pengembangan bahan ajar teks pidato di SMP Kabupaten Karawang? 5. Apakah pengembangan bahan ajar teks pidato efektif dalam peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik SMP di Kabupaten Karawang? Pengembangan bahan ajar teks pidato. Yang pertama adalah peranan pengembangan bahan ajar. 2. Prinsip pengembangan bahan ajar. 3. Prosedur pengembangan bahan ajar. 4. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Dan yang kelima adalah keuntungan mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar. Pengertian bahan ajar menurut Mudlofar, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Unsur-unsur bahan ajar yang pertama adalah petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, serta evaluasi. 5 karakter bahan ajar: self-instruksional, self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Jenis bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang, bahan ajar interaktif. Kemampuan menulis. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Penulis harus terampil memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata. Jadi kemampuan nulis ini tidak datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. Kemandirian belajar. Kemandirian sikap penting yang harus dimiliki seseorang supaya mereka tidak selalu bergantung dengan orang lain. Belajar adalah proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilaku. Kemandirian di sini berarti lebih ditekankan pada individu yang belajar dan kewajibannya dalam belajar dilakukan secara sendiri dan sepenuhnya dikontrol sendiri. Belajar sesungguhnya mengandung 3 unsur, yaitu belajar merupakan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena didahului oleh proses latihan dan pengalaman secara berulang-ulang, dan perubahan tingkah laku karena belajar bersifat relatif permanen dan secara terus-menerus.
Kemandirian belajar merupakan sikap individu, khususnya peserta didik dalam pembelajaran yang mampu secara individu untuk menguasai kompetensi tanpa tergantung dengan orang lain dan tanggung jawab. Peserta didik tersebut secara individu memiliki sikap tanggung jawab, tidak tergantung orang lain, percaya diri, dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemandirian belajar ini sangat diperlukan peserta didik agar pencapaian prestasi belajar dapat optimal. Bahan ajar teks pidato secara tertulis terdapat di dalam kurikulum 2013 pada kompetensi dasar 4.4 kelas 9. Bahan ajar ini berisi identitas bahan ajar, materi ajar, contoh, latihan soal, dan evaluasi. Bahan ajar ini berbentuk buku keterampilan menulis teks pidato yang disusun untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kemandirian belajar. Kemampuan menulis adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam hal menulis. Kemampuan menulis dalam hal ini adalah teks pidato. Kemandirian belajar penting guna tercapainya prestasi belajar peserta didik yang optimal. Peserta didik yang memiliki indikator kemandirian belajar tersebut akan lebih baik dalam proses belajarnya. Nah, di sini ada kerangka berpikir yang dimulai dari analisis kebutuhan, rancangan pengembangan bahan ajar menulis teks pidato untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kemandirian belajar, kemudian validasi produk, revisi bahan ajar, sehingga dapat mengembangkan pengembangan bahan ajar menulis teks pidato untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kemandirian belajar. Di bab 3 ada metode dan desain penelitian. Metode penelitian adalah Research and Development atau R&D, merujuk model Borg and Gale, penyesuaian sesuai konteks penelitian. Tujuan akhirnya mengembangkan suatu produk yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Partisipan dan tempat penelitian. Peserta didik SMP kelas 9 sebanyak 84 orang, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 sebanyak 3 orang, dan serta dosen ahli dari IKIP Siliwangi Bandung sebanyak 2 orang. Tempat penelitian SMP 8 Karawang Barat, SMP Negeri 2 Karawang Barat, dan SMP 2 Karawang Timur. Teknik pengumpulan data, hal terpenting dalam penelitian tentu saja berpengaruh terhadap proses analisis data serta penarikan kesimpulan dari suatu penelitian. Metode pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya diantaranya adalah melalui wawancara, kuesioner, studi pustaka, angket kebutuhan, serta angket uji validasi. Sumber data kebutuhan, prototipe bahan ajar diberikan kepada siswa dan guru, kemudian sumber data validasi prototipe diberikan kepada guru dan dosen ahli. Teknik analisis data kebutuhan, data yang diperoleh dari hasil angket kebutuhan siswa dan guru. Dianalisis dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan menyimpulkan data mentah dari hasil pengisian angket kebutuhan siswa dan guru tersebut. Dari data inilah dikembangkan prototipe bahan ajar teks pidato untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kemandirian belajar. Analisis data uji validasi guru dan dosen ahli. Data yang diperoleh dari angket uji validasi prototipe oleh guru dan dosen ahli dianalisis untuk mempertimbangkan perbaikan prototipe bahan ajar teks pidato. Perbaikan prototipe bahan ajar teks pidato ini dilakukan agar bahan ajar layak digunakan dalam pembelajaran. Pada bab 4 hasil dan pembahasan. Pada hasil analisis kebutuhan peserta didik guru terhadap bahan ajar, kemudian prototipe bahan ajar menulis teks pidato, ketiga hasil penilaian dan saran perbaikan terhadap prototipe bahan ajar, yang keempat adalah bahan ajar menulis teks pidato. Kemudian dalam pembahasan dibahas tentang keunggulan bahan ajar menulis teks pidato serta kelemahan bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.1 membahas tentang pemahaman dan kebutuhan peserta didik terhadap bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.2 membahas tentang pemahaman dan kebutuhan peserta didik tentang menulis teks pidato. Tabel 4.3 membahas tentang kebutuhan peserta didik terhadap fisik bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.4 membahas tentang kebutuhan peserta didik terhadap isi bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.5 membahas tentang harapan peserta didik terhadap bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.6 membahas tentang pemahaman dan kebutuhan guru terhadap adanya bahan ajar menulis teks pidato. Tabel
Tabel 4.7 membahas tentang kebutuhan guru terhadap fisik bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.8 membahas tentang kebutuhan guru terhadap isi bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.9 membahas tentang harapan guru terhadap bahan ajar menulis teks pidato. Tabel 4.10 membahas tentang hasil penilaian guru terhadap aspek penyajian materi. Tabel 4.11 membahas tentang hasil penilaian guru terhadap aspek isi atau materi. Tabel 4.12 membahas tentang hasil penilaian guru terhadap aspek bahasa dan keterbacaan. Tabel 4.13 membahas tentang hasil penilaian guru terhadap aspek grafika. Tabel 4.14 membahas tentang hasil penilaian dosen ahli terhadap aspek penyajian materi. Tabel 4.15 membahas tentang hasil penilaian dosen ahli terhadap aspek isi atau materi. Tabel 4.16 membahas tentang hasil penilaian dosen ahli terhadap aspek bahasa dan keterbacaan. Tabel 4.17 membahas tentang hasil penilaian dosen ahli terhadap aspek grafika. Dan tabel 4.18 membahas tentang saran perbaikan secara umum terhadap bahan ajar menulis teks pidato untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kemandirian belajar. Kesimpulan hasil penelitian, pengembangan bahan ajar teks pidato dilaksanakan dalam peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang. Berdasarkan analisis terhadap kebutuhan bahan ajar menulis teks pidato, siswa dan guru membutuhkan bahan ajar menulis teks pidato yang ditulis dengan lengkap dan mudah dipahami. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar teks pidato dilaksanakan dalam peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang. Setelah melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil penilaian dan saran dari guru dan dosen ahli, maka bahan ajar menulis teks pidato untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang setelah perbaikan berisi 2 pembelajaran. Peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang, nilai rata-rata yang diberikan oleh 3 orang guru dan 2 orang dosen ahli terhadap prototipe bahan ajar menulis teks pidato yaitu 1. Aspek penyajian materi sebesar 69,79 termasuk dalam kategori baik. 2. Aspek isi atau materi sebesar 79,17 termasuk dalam kategori baik. 3. Aspek bahasa dan keterbacaan sebesar 80,42 termasuk dalam kategori baik, dan 4. Aspek grafika sebesar 80,33 termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian terjadi peningkatan. Adakah peningkatan kemampuan dan kemandirian belajar peserta didik dalam menulis melalui pengembangan bahan ajar teks pidato di SMP Kabupaten Karawang? Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan guru, penataan warna, gambar, maupun tulisan pada sampul depan buku ditempatkan pada posisi yang sesuai dan terlihat menarik. Sedangkan untuk sampul belakang buku dicantumkan secara umum isi buku. Bentuk buku bahan ajar menulis teks pidato dikemas dengan ukuran A5 14,8 x 21 cm. Jenis kertas cover buku bahan ajar ini menggunakan soft cover dan bagian isi buku menggunakan kertas HVS 80 gram. Pengembangan bahan ajar teks pidato efektif dalam peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik di SMP Kabupaten Karawang. Pengembangan bahan ajar teks pidato dinilai efektif dalam peningkatan kemampuan menulis dan kemandirian belajar peserta didik karena bentuk buku bahan ajar menulis teks pidato untuk meningkatkan kemampuan menulis dikemas dengan ukuran A5 dengan jumlah halaman 44, ukuran huruf 11. Bab 5 penutup. Kesimpulan, peserta didik guru membutuhkan bahan ajar menulis teks pidato ditulis lengkap dan mudah dipahami. Penataan warna, gambar, tulisan sampul depan buku ditempatkan pada posisi sesuai dan terlihat menarik. Sedangkan sampul belakang buku dicantumkan secara umum isi buku. Nilai rata-rata dari 3 guru dan 2 dosen ahli terhadap prototipe bahan ajar menulis teks pidato kategori baik. Saran, peningkatan kemampuan menulis dalam bahan ajar menulis teks pidato dapat dilaksanakan guru dengan memperhatikan komponen bahan ajar dalam proses pembelajaran. Hendaknya guru dan orang tua senantiasa memberikan pengarahan dan motivasi kepada peserta didik untuk selalu
Demikianlah presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.